Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan informasi mengenai karakteristik kurikulum prototipe yang akan dilaksanakan pada satuan pendidikan mulai tahun 2022. Informasi ini kami ambil dari file Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang kebijakan kurikulum untuk pemulihan pembelajaran setelah pandemi. Karakteristik kurikulum prototipe di PAUD, SD dan SMP dan yang sederajat. Jadi untuk di PAUD sendiri, kegiatan bermain sebagai proses belajar yang utama. Penguatan literasi dini dan penanaman karakter melalui kegiatan bermain belajar berbasis buku bacaan anak. Kemudian fase pondasi untuk meningkatkan kesiapan bersekolah dan pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan melalui kegiatan perayaan hari besar dan perayaan tradisi lokal. Sedangkan untuk SD sendiri, titik fokusnya ke penguatan kompetensi yang mendasar dan pemahaman holistik. Untuk memahami lingkungan sekitar, mata pelajaran IPA dan IPS digabungkan sebagai mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial, yaitu IPAS. Kemudian integrasi computational thinking dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan IPAS. Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran pilihan. Pembelajaran basis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan minimal 2 kali dalam 1 tahun ajaran. Jadi untuk SD, tingkat SD ini, pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila itu dilakukan minimal 2 kali dalam 1 tahun. Sedangkan untuk tingkat SMP, penyesuaian dengan perkembangan teknologi digital, mata pelajaran informatika menjadi mata pelajaran yang wajib. Jadi untuk informatika yang biasa juga sebelumnya dikenal dengan TIK, jadi diganti dengan nama mata pelajaran informatika, ini menjadi mata pelajaran yang wajib di SMP. Kemudian panduan untuk guru informatika disiapkan untuk membantu guru-guru pemula, sehingga guru mata pelajaran tidak harus berlatar belakang pendidikan informatika. Dan yang terakhir untuk di SMP adalah pembelajaran basis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan minimal 3 kali dalam 1 tahun ajaran. Jadi tadi untuk tingkat SD itu minimal 2 kali selama 1 tahun, sedangkan untuk tingkat SMP itu minimal 3 kali dalam 1 tahun. Kalau yang sebelumnya kita sudah melihat karakteristik kurikulum prototipe di tingkat PAUD, SD, dan SMP, sedangkan untuk yang di SMA lebih fleksibel untuk disesuaikan dengan minat siswa, karena pilihan pada level mata pelajaran, bukan program peminatan atau penjurusan. Di kelas 10, pelajar menyiapkan diri untuk menentukan pilihan mata pelajaran. Di kelas 11, mata pelajaran yang dipelajari serupa dengan yang di SMP. Jadi, untuk kelas 10, mata pelajaran yang dipelajari itu serupa dengan mata pelajaran yang ada di SMP. Nanti kemudian di kelas 11 dan kelas 12, mereka akan menentukan pilihan mata pelajaran. Jadi, di kelas 11 dan kelas 12, pelajar mengikuti mata pelajaran dari kelompok mapel wajib dan memilih mata pelajaran dari kelompok MIPA, IPS, bahasa, dan keterampilan vokasi. Tentunya sesuai dengan minat, bakat, dan aspirasinya. Jadi, dalam hal memilih ini tentu disesuaikan dengan minat, bakat, dan aspirasinya. Bisa saja mereka memilih dari MIPA, bisa juga memilih dari IPS dan bahasa, ataupun
keterampilan vokasi. Dan yang terakhir, pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan minimal 3 kali dalam 1 tahun ajaran dan ditambah dengan bahwa pelajar menulis esai ilmiah sebagai syarat kelulusan. Jadi untuk di SMA ini sama seperti yang di SMP tadi, bahwa dalam 1 tahun itu pembelajaran berbasis proyek itu minimal dilaksanakan sebanyak 3 kali. Tetapi untuk SMA ini ada tambahan bahwa pelajar harus menulis esai ilmiah sebagai syarat kelulusan. Untuk SMK, dunia kerja dapat terlibat dalam pengembangan pembelajaran. Struktur lebih sederhana dengan 2 kelompok mata pelajaran, yaitu umum dan kejuruan. Persentase kelompok kejuruan meningkat dari 60% menjadi 70%. Penerapan pembelajaran berbasis proyek dengan mengintegrasikan mata pelajaran terkait. Praktek kerja lapangan atau PKL menjadi mata pelajaran wajib minimal 6 bulan atau 1 semester. Pelajar dapat memilih mata pelajaran di luar program keahliannya. Kemudian, alokasi waktu khusus proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja untuk peningkatan soft skill atau karakter dari dunia kerja. Sedangkan untuk SLB, capaian pembelajaran pendidikan khusus dibuat hanya untuk yang memiliki hambatan intelektual. Untuk pelajar di SLB yang tidak memiliki hambatan intelektual, capaian pembelajaran sama dengan sekolah reguler yang sederajat dengan menerapkan prinsip modifikasi kurikulum. Sama dengan pelajar di sekolah reguler, pelajar di SLB juga menerapkan pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan pelajar Pancasila dengan mengusung tema yang sama dengan sekolah reguler, dengan kedalaman materi dan aktivitas sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan pelajar di SLB. Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu mengenai informasi tentang karakteristik kurikulum prototipe untuk di semua jenjang, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB. Mudah-mudahan informasi ini memberikan gambaran kepada Bapak Ibu mengenai karakteristik daripada kurikulum prototipe untuk di semua jenjang. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.